Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kami mau adik-adik siapkan Alkitab, buku anak Tuhan, alat tulisnya, dan persembahannya. Sudah? Kalau keempat ini sudah disiapkan, jangan lupa juga ya adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memuji Tuhan lagi sambil kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur pada pagi hari ini yang kita baca dari Mazmur pasal 67
ayat 2-8. Kita baca secara berbalasan. Kakak baca tulisan yang keluar dan adik-adik tulisan yang masuk ke dalam. Mazmur 67 ayat 2-8 yang diberi judul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Sampai di sini pembacaan Mazmur. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 214. Yesus memanggil, bait yang pertama dan kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan tenang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Buka Alkitabnya 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai 19. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai 19. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami boleh memuliakan, memuji nama-Mu. Kami boleh berkumpul di hari Minggu yang indah ini
Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami untuk memberikan kami pengertian, untuk kami dapat mendengarkan dengan baik, agar kami memperoleh berkat Tuhan. Berkati Kak Erna yang membawakan firman-Mu, biarlah semua firman yang disampaikan hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai 19. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu, Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak,
dan Israel Bapa kami. Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan pelayan firman Kak Erna. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu ya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Erna. Kiranya Tuhan mengurapi lidah, bibir, mulutnya, pikirannya, dan setiap firman yang keluar dari lidah, bibir, mulutnya adalah perkataan Tuhan. Tuhan yang memakainya, Tuhan yang akan menolongnya, dan Tuhan yang akan memberkatinya. Sehingga setiap firman yang didengar oleh adik-adik dapat dilakukan dalam hidup mereka sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mengambil judul sikap hati dalam memberi. Yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 19. Dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 19 ini mengambil contoh dari Alkitab dua tokoh, yaitu Daud dan Salomo. Adik-adik mengenal tokoh Daud dan Salomo? Daud adalah Raja Israel yang kedua setelah Raja Saul. Daud ini seorang raja yang bijaksana. Daud ingin di dalam pikirannya itu dia ingin membangun sebuah bait Allah. Daud mengumpulkan rakyatnya dan memberitahu pada rakyatnya agar rakyatnya ini mematuhi apa yang akan dilakukan untuk pembangunan bait Allah ini. Namun di dalam usia Daud yang tua, Daud tidak mampu untuk melakukannya. Daud memberikan mandat kepada anaknya yang bernama Salomo. Raja Salomo adalah raja yang muda, raja yang bijaksana. Ketika Tuhan meminta kepada Salomo untuk meminta apa yang dia inginkan, Salomo tidak meminta kekayaan, namun Salomo minta kebijaksanaan. Nah, ketika Salomo diminta oleh Raja Daud sebelum Raja Daud meninggal, dia diminta untuk menggantikannya dan membangun bait Allah. Raja Daud berpesan kepada rakyatnya, Salomo ini masih muda, tolong dibantu. Kalau tidak dibantu, pembangunan bait Allah ini tidak akan selesai. Mari kita kumpulkan harta benda kita untuk membangun bait Allah.
Benar, adik-adik, pada akhirnya karena Daud sudah tua, Daud itu meninggal dunia dan akhirnya yang meneruskan tahta kerajaan adalah Salomo. Nah, uang yang terkumpul pada saat untuk pembangunan rumah Allah ini adalah 5.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu bisa untuk membayar pembantu pada saat itu selama 20 tahun. Berarti luar biasa ya adik-adik, bahwa 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 talenta itu untuk membayar gaji karyawan atau gaji pembantu itu 20 tahun. Nah, Raja Salomo membangun bait Allah sesuai dengan apa yang diminta Allah. Kayunya dari kayu apa, seperti ketika Nabi Nuh membangun bahtera ya. Dan akhirnya bait Allah itu dapat berdiri, dapat dibangun benar oleh Salomo. Karena Salomo ini bijaksana, jujur adik-adik. Nah, kita lihat di dalam Alkitab yang kita pelajari, Allah adalah pemilik hidup. Karena Allah pemilik hidup, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Termasuk di antaranya ada manusia. Manusia pertama diciptakan oleh Allah. Namun manusia ini berbuat dosa karena tidak mendengar perkataan Allah. Tidak boleh makan buah kehidupan yang ada di tengah-tengah Taman Firdaus, tapi dia makan. Dan akhirnya apa yang dia rasakan? Dia tidak sama seperti yang apa dikatakan oleh ular. Dia malu, dia tidak berpakaian, dan akhirnya dia takut, dia pergi. Kita manusia seringkali berbuat kesalahan. Kita diciptakan oleh Allah, tapi kita juga harus menggunakan ciptaan ini dengan baik. Dengan pikiran yang Tuhan beri, kita berpikir selalu yang positif, tidak boleh yang negatif. Kita lihat, melalui Allah ciptakan kepada kita, kita punya akal pikiran, akal budi. Tuhan mengajar kepada kita melalui anugerahnya, sehingga kita diberkati oleh Allah. Dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dapat kita bagikan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kita memberi dengan tulus, ya. Memberilah dengan tulus. Ketika kita punya sesuatu sedikit, jangan malu memberikan sedikit itu. Karena pemberian sedemikian itu lebih baik daripada kita tidak memberi sama sekali. Kemudian orang yang memberi dengan senyum, ya, ketika kita memberi dengan senyum adalah itu pemberian terbaik. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada 3 hal yang perlu adik-adik pelajari di dalam memberi itu. Yang pertama, kita memberi dengan tulus. Yang kedua, dengan ikhlas, tidak dengan paksaan, dengan rela hati. Dan yang ketiga, dengan sukacita. Dengan senyum, ya. Kalau kita tidak terpaksa, pasti kita tersenyum. Tapi kalau terpaksa, pasti ngapain sih ngasih orang itu? Nah, ingat adik-adik, Allah telah memberkati kita. Melalui berkat yang Tuhan berikan, kita bagikan kembali kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa merasakan berkat seperti yang kita terima dari Allah. Apakah adik-adik pernah memberi?
Misalnya kalian memberi persembahan, pasti ya kalau setiap minggu kita ibadah, hari Minggu kita memberikan persembahan, kita masukkan dalam amplop, kita titip mama papa, kita berikan ke gereja untuk pembangunan gereja atau untuk pembangunan rumah Tuhan, supaya ada berkat-berkat mengalir melimpah bagi kita. Memberi makanan ketika kita pergi sekolah. Ada teman kita yang tidak membawa makanan. Kita bisa berbagi makanan. Atau kepada teman-teman kita, tetangga kita, mungkin karena kita dapat berkat luar biasa, kita boleh berbagi makanan dengan tetangga kita. Memberi kepada pengemis. Tapi hati-hati adik-adik kalau di lampu merah. Ya, kalau mungkin lampu merah masih oke, tapi kalau tiba-tiba hijau, nah tangan adik-adik masih dari dalam mobil masih mengeluarkan tangannya, hati-hati ya. Jadi kalau memberi pengemis, lihat-lihat tempatnya ya. Memang dia perlu dibantu, kita bantu ya. Ada sedikit kita beri sedikit ya. Kemudian memberi bantuan itu bisa karena bencana alam. Memberi bantuan itu ketika guru sedang membawa buku keberatan, kalian bisa membantu membagikan agenda, ya kan? Membagikan buku ulangan, itu memberi bantuan. Kepada orang tua juga gitu. Waduh, mama cucian piringnya banyak. Aku habis makan, aku harus cuci sendiri piringku. Nah, itu memberi bantuan. Artinya meringankan pekerjaan orang tua. Yang berikutnya memberi pengamen. Saat-saat ini kan banyak tuh, ada ondel-ondel, ada juga badut-badut, ya kan? Ada juga pengamen. Nah, adik-adik, kalau memang kita mau berbagi, kita sudah mendengarkan permainan musik mereka, biarlah kita membagi barang Rp500 atau Rp1.000, itu sangat bermanfaat buat mereka, karena ketika itu dikumpulkan jadi banyak sehingga mereka bisa makan, mungkin bisa untuk kebutuhan keluarganya ya. Juga memberi kesaksian itu bisa melalui pujian, nyanyian ya. Bisa juga melalui talenta yang kita miliki dengan bermain musik dan sebagainya. Itu yang kalian berikan untuk Tuhan, tapi memberikannya harus dengan rela atau ikhlas, dengan tulus, dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika adik-adik melihat gambar gereja kita? Gereja GPIB Karisma ini akan direnovasi. Mulai dari gedung Pelkat PA di atas, kemudian gedung serbaguna, dan nanti di gedung PT dan juga klinik. Nah, adik-adik, kalau melihat seperti ini, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Ya, kita mau membantu dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita punya tabungan sedikit, boleh kita ambil. Kita juga boleh berbagi. Kan aku masih kecil, aku masih SD. Masa aku harus membantu? Bisa kok. Kalau kita tidak punya uang, bisa dengan doa. Jadi adik-adik mendoakan supaya ada tangan-tangan yang terulur untuk membantu renovasi gereja kita. Nah, ini harapan kakak ketika adik-adik tidak dapat memberi dengan materi, adik-adik bisa mendukung dengan doa. Sehingga renovasi ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya nanti selesai tepat pada saatnya ya. Nanti adik-adik bisa menikmati hasilnya setelah direnovasi. Nah, adik-adik, kita masuk di dalam aktivitas anak TK Prateka. Nah, yang perlu adik-adik lakukan untuk anak TK Prateka, lakukan berbagi makanan. Bisa kue,
Bisa makanan apa saja kepada kakak, kepada adik, atau kepada teman. Nah, setelah adik-adik berbagi, adik-adik boleh foto kegiatan itu. Lalu kirim ke Kak Yumi paling lambat hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Sedangkan aktivitas anak kecil, adik-adik pernah lihat pemulung kan? Suka jalan di depan kita, dia mencari sampah, ya kan? Yang dapat dikumpulkan, misalnya botol-botol aqua, atau dia kardus-kardus, atau plastik-plastik. Nah, lakukan, berbagi dengan pemulung. Foto kegiatan yang kamu lakukan itu, dan kirim kepada Kak Yumi. Ya, paling lambat hari Kamis 7 Juli 2022. Dan yang terakhir untuk anak tanggung. Nah, tadi sudah kakak jelaskan, gereja akan merenovasi. Gereja akan diperbaiki supaya gereja lebih bagus lagi. Berikan sedikit bantuan dari persembahanmu dan masukkan dalam amplop. Dan tulislah sumbangan renovasi gereja. Fotolah dirimu dan amplop yang akan kamu kirim ke gereja. Kirim foto tersebut kepada Kak Yumi paling lambat hari Kamis 7 Juli 2022. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali kepadamu mengucap syukur untuk dua tokoh yang Tuhan berikan bagi kami, Daud dan Salomo, di mana Tuhan utus untuk membangun bait Allah. Karena Daud sudah tua, akhirnya diteruskan oleh anaknya Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Tuhan tolong supaya kami juga berlaku bijak. Kami juga mau memberi dengan benar, memberi dengan sukacita. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan diberkati dalam nama Yesus. Melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh diajarkan melalui firman-Mu ini untuk memberi. Memberi tidak harus dengan materi, bisa dengan doa untuk mendukung agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau memberkati Kak Erna dan Engkau juga akan memberkati anak-anak juga. Sehingga anak-anak dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan, bait yang pertama dan kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita angkat satu pujian kasih-Nya seperti sungai. Bait yang pertama dan kedua.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bait yang kedua ya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Makasih Kak. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih Kak. Shalom, nama saya Ezra, saya kelas AK. Saya akan membaca ayat hafalan Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Adik-adik,
sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 36, yang jaga ku selalu, bait yang pertama dan ketiga. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah IHMPA hari ini via YouTube. Kita sudah selesai ibadah, tapi kita mau berdoa syafaat dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini untuk berkat yang boleh kami rasakan di pagi ini. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah IHMPA walaupun hanya dari YouTube saja. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami, baik yang ada di rumah, di sekolah, ataupun yang ada di gereja. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sudah kami rasakan kemarin. Kami boleh bertemu dengan teman-teman kami di sekolah dan kami sudah melakukan pengambilan rapot dan kami sudah naik ke kelas yang baru. Tuhan berkati supaya di kelas yang baru nanti kami tetap menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tapi Tuhan, kami saat ini bersedih kembali karena kami mendapatkan informasi karena COVID mulai naik lagi. Tuhan Yesus tetap jaga teman-teman kami dan kami juga Tuhan Yesus ingatkan kami supaya kami tetap menjaga kesehatan kami dan kami boleh tetap melakukan protokol kesehatan supaya Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk mama, papa, om, tante, oma, opa, kakak, dan adik yang masih diberikan Tuhan kesempatan pada saat kami ini untuk bisa tetap berkumpul bersama dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus berkati orang tua kami yang bekerja di luar. Tuhan Yesus jaga mereka supaya jauh dari penyakit COVID-19 ini. Dan Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami supaya bisa mencukupi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, terutama untuk gereja yang saat ini sedang kami tempati, GPIB Karisma. Ada kegiatan Tuhan Yesus yaitu pemilihan majelis. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak panitia sehingga pemilihan majelis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati kakak-kakak panitia supaya diberi kesehatan juga. Dan kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk gereja kami yang akan direnovasi. Tuhan berkati supaya gereja kami ini bisa diperbaiki dan dananya mencukupi. Buat kami juga Tuhan Yesus yang kecil ini bisa menjadi berkat dan kami juga bisa berpartisipasi dalam segala kegiatan gereja kami. Walaupun saat ini kami hanya bisa berdoa saja untuk gereja kami.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, Ibu Pendeta dan keluarga, para oma, opa, majelis, dan Tuhan Yesus terutama kakak pelayan kami. Tuhan Yesus berkati dan beri kesehatan supaya dapat terus semangat dan melayani kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pimpinan bangsa kami mulai dari yang teratas sampai ke pelosok-pelosok desa. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami supaya dapat menjaga dan memimpin bangsa ini dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.